Halo Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Semoga kamu semua hari ini dalam keadaan sehat. Oke, nah di video kali ini kita mau bahas tentang apa sih yang dimaksud modal nyangkut dalam kripto. Oke, sebelumnya disclaimer on. Jadi saya bukan penasehat keuangan, saya juga bukan jagoan kripto, juga bukan jagoan trading. Kamu perlu lakukan riset dan dior sendiri. Ini bukan saran untuk jual atau beli koin kripto atau ya instrumen finansial apapun. Anda perlu lakukan dior dan analisa Anda sendiri. Oke, karena uangmu uangmu, uangku uangku, uangmu tanggung jawabmu dan uangku tanggung jawabku. Oke, disclaimer on. Nah, jadi ada beberapa profit lover nih yang baru mau masuk market kripto, kemudian bertanya nih sama saya tentang apa sih yang dimaksud dengan yang namanya koin nyangkut. Oke, ya wajar sih, saya juga dulu waktu awal-awal pertama masuk ke market kripto tuh saya juga punya pertanyaan seperti ini gitu. Nah, ada yang berpikiran kayak gini, apakah dananya itu nggak bisa di-withdraw? Apakah modalnya itu nggak bisa di-withdraw? Entah karena aplikasinya tutup, aplikasinya hilang, atau exchange-nya hilang gitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu yang kita bahas dengan yang namanya modal nyangkut atau koin nyangkut. Ya kalau itu kita nyebutnya bukan modal nyangkut atau koin nyangkut, itu kita sebutnya namanya scam. Dan kalau kayak saya yang pakai robot royalty ini ya saya nggak perlu bingung karena memang di royalty ini saya nggak nyimpen uang, nggak nyimpen dananya itu ada di Binance atau kita juga bisa nyimpen di Huobi. Nah, jadi gini, pas kita trading kripto di spot market, oke, intinya kita akan beli yang namanya aset kripto. Jadi uang kita itu akan dibelikan yang namanya aset kripto. Saya ambil contoh deh, oke, saya ambil contoh, anggap aja dalam hal ini nama koinnya koin beta. Koin beta nih koin yang baru-baru ini tuh naik sampai 5.000%. Wah gila. Kamu bisa lihat tuh itu kalau kamu naruh $20 itu naik 5.000% itu jadi berapa ya? 1M apa 10M ya, hitung sendiri lah ya. Kamu bisa lihat. Nah, contoh nih misalkan kita beli di koin beta. Oke, nah ini kita lihat. Nah, misalkan kita beli koin beta, kita beli di harga $2,7 misalnya. Kita beli di harga $2,7. Nah, terus kemudian sekarang posisinya saat ini dia nyangkut ada di pojok bawah sini nih. Oke, ada di harga $2,3. Artinya dari yang sebelumnya kita beli $2,7 kan sekarang harganya turun. Ya, ini yang kita bilang namanya koinnya nyangkut. Harganya belum balik lagi, belum kejemput. Gitu ceritanya. Jadi ini loh yang dimaksud dengan yang namanya koin nyangkut. Bukan modalnya itu atau uangnya nggak bisa ditarik. Ya kalau misalkan kita mau tarik uangnya, kita jual paksa di harga $2,3 ya itu bisa. Nanti tinggal kita kali dapatnya uangnya berapa, terus kita withdraw, kita tarik. Jadi bukan uangnya atau modalnya nggak bisa ditarik. Oke. Nah, ini ilustrasinya di bawah saya bahas. Jadi kan tadi kita beli di pucuk saat harga koinnya $2,7, sekarang harganya $2,3. Nah, yang sayang tuh gini nih. Kalau kita punya uang $500, terus uang semuanya nih $500 ini kita beliin koin di harga 2,7 nih, kita beliin beta dan ternyata harganya turun. Ya mungkin karena kita kena FOMO. Kemarin dia naik sampai 5.000%, terus kita masuk tuh. Pas kita masuk dia nggak naik lagi, terus dia koreksi ke bawah dan nyangkut. Ya itu siap-siap tuh. Kalau uang semuanya dibeliin $500, kita beliin, ya kita siap-siap nyangkut dan nggak sempet take profit. Oke, karena modalnya habis nih, yang $500 ini dibeliin satu koin itu, ya kita nggak sempet take profit. Ya kita nggak sempet menggunakan teknik-teknik yang lain kayak teknik average down dan lain-lain ya. Itu nanti kita bahas di tempat yang lain. Oke, nah kasusnya gini, kalau kita jual paksa yang tadi saya bilang, pastinya ada kerugian karena kita beli di harga 2,7 dan jual di harga 2,3. Ya ini tinggal hitung aja sih, kalau misalkan pakai uang $500, kita beli di harga 2,7 itu dapatnya berapa koin beta. Misalkan contoh, anggap aja kita dapatnya berapa nih, 20 gitu ya. Enggak 20 sih. Ini ya nanti kamu hitung lah ya pakai kalkulator, anggap aja misalkan dapatnya 20. Nah, ya udah kalau misalkan kita jual di harga 2,3, artinya kan 20 kali 2,3 pasti ada selisihnya. Nah, itu kerugiannya gitu. Nah, itu yang namanya koin nyangkut. Nah, sisa uangnya yang udah kita convert itu ke dolar itu bisa kita tarik lagi. Ya cuma tadi kalau kita jual paksa artinya kita mengalami kerugian di situ. Nah, kalau kita tungguin ini juga bisa, tapi mungkin seringkali teman-teman ini nggak sabaran buat nungguinnya. Ya memang masalahnya kita juga nggak tahu sih nih, kita nungguin itu marketnya naiknya kapan, kita nggak tahu.
Oke, nah masalahnya sebenarnya bukan ada di market, tapi kitanya ini nggak sabaran. Poinnya itu sih sebenarnya, kitanya nggak sabaran, terus kita nggak ngerti nih buat penggunaan modalnya ini malah dipakai semua gitu. Oke, atau bisa jadi ini kita jual rugi aja, oke, supaya nanti uangnya itu kita bisa pakai buat beli koin yang lain. Karena mungkin kita bisa ambil momen saat marketnya tuh memang lagi turun, terus di koin lain ada yang punya kemungkinan naik. Nah, bisa jadi kayak gitu juga, bisa jadi. Tapi kan who knows ya, nggak ada yang tahu. Ya, yang opsi terakhir ini sih, ini skill tingkat dewa lah. Kalau saya sering bilangnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengelola resikonya? Nah, ini penting nih. Kalau tadi kita ngomongin masalahnya, nah ini kita ngomongin gimana ngelola resikonya. Yang perlu diingat, namanya resiko ini tidak bisa dihilangkan. Resiko ini pasti ada. Yang bisa kita lakukan ini hanya mengelola resikonya. Clear ya? Not. Jadi resikonya itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikelola. Yang pertama, kalau saya selalu bilang itu, ya pastikan kita gunakan uang bebas, bukan uang beras. Oke? Kita pakai uang bebas, bukan uang beras. Tujuannya apa? Supaya ketika market itu dalam kondisi apapun, mau lagi bullish, mau lagi bearish, kitanya juga tetap santai. Dan kita nggak ngambil keputusan buru-buru, karena memang uangnya uang bebas, bukan uang beras. Yang kedua, nah ini perlu nih disiplin dalam manajemen penggunaan modal dan jangan gatel. Ngelihat dikit naik gitu kan, udah beli, sikat dengan berharap bakal naik lagi gitu. Nah, kita perlu juga lihat ini koinnya koin apa sih, gambarannya kayak gitu. Kita perlu pelajari dulu, ya intinya Dior lah ya, do your own research kayak gitu. Nah, kalau saya karena saya pakai robot di Royal Key ini untuk manajemen modalnya ya, kita ikuti tabel nih. Jadi memang ada tabel kalau main di satu koin itu perlu modal berapa gitu. Anda bisa lihat di video yang lain. Terus ya, dan saya juga ikutin training. Jadi gimana sih manajemen untuk penggunaan modalnya? Ini typo nih, ini pakai H, harusnya training. Jadi ada memang seminggu sekali atau 2 kali itu kita training tentang tradingnya itu sendiri. Oke. Ya lebih tepatnya training tentang manajemen penggunaan modal sih, bukan ke teknik tradingnya ya. Minimal untuk teknik tradingnya kita cuma cukup tahu aja. Yang perlu kita update itu adalah berita-berita tentang marketnya sih. Terus yang ketiga, nah ini nih, pelajari prinsip dan cara kerja bot dari Royal Key. Nah, jadi buat kalau teman-teman ini pakai bot Royal Key ini ya, kita juga tetap perlu pelajari prinsip dan cara kerjanya supaya kita juga ikutan smart. Jadi kita juga tahu, oh begini ya mekanisme take profitnya. Jadi bukan yang gelap, kita naruh duit gitu aja, kita nggak tahu apa-apa terus tahu-tahu untung. Abis itu scam. Kan konyol gitu. Karena banyak tuh robot-robot yang modelnya kayak begitu, cara kerjanya gelap, nggak bisa ditelusurin gitu. Oke. Nah, ketika kita pakai robot Royal Key ini, robot ini tidak akan menggunakan semua uang yang tadi 500 itu untuk beli koin tersebut. Untuk koin beta memang belum ada di aplikasi Royal Key, saya nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, tapi yang jelas mau koin apapun, kalau kita pakai modal $500, ini nggak akan 500 ini dibeliin untuk satu koin. Atau kita pakai 5 koin, semuanya ini 500 langsung dibeliin. Nah, di Royal Key ini kita bisa setting untuk entry-nya atau yang kita beliin pertama itu $10 atau $15 aja. Itu tergantung di manajemen penggunaan modal kita. Nanti kita juga bisa lihat di tabelnya. Atau kalau kita ikut sama yang namanya circle, kita bisa lihat tabel di circle-nya itu gitu. Dan biasanya yang saya lakukan sih kalau misalkan saya ada uangnya $1.000 gitu, yang saya pakai ya 500-nya aja, yang 500 itu saya spare. Buat lebih buat kalau misalkan antisipasi market lagi down, jadi saya bisa nyerok banget dari bawah gitu. Simpelnya ya gitu sih. Jadi tetap ada manajemen seperti itunya ya. Karena memang aplikasi ini lebih aplikasi tentang manajemen modal sih, manajemen keuangan kita di aplikasi Royal Key ini. Oke. Terus kemudian selanjutnya yang dilakukan sama robotnya ini, kemudian robotnya ini akan menggunakan uang sisanya tadi. Kan tadi dari $500 nih mungkin yang dibeliin cuma $10 atau $15 ke 3 atau 4 koin mungkin gitu. Atau mungkin ya cuma sekitar 2 koin lah ya. Karena setengahnya mau Anda spare. Anda bisa pilih sendiri atau Anda bisa alokasikan itu sendiri gitu. Nanti Anda bisa lihat di video yang lain. Di video demonya juga ada tentang 2 cara atau 2 metode trading menggunakan robot Royal Key. Nah, sisanya itu uangnya kemana? Uangnya akan digunakan untuk spare, untuk yang namanya average down. Anda bisa melihat penjelasan tentang average down melalui video yang ada di link ini nih. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke. Nah, dengan melakukan yang namanya average down, kita bisa tetap memiliki peluang take profit. Oke, sekalipun koin yang dibeli di awal itu atau koin yang kita beli di awal tadi harganya lebih tinggi
dari harga saat ini. Nah, ini gunanya namanya average down. Nah, ini memang cara kerja dari robot Royal Key-nya. Oke. Nanti Anda bisa pelajari lagi. Selain itu ada mode strategi yang bisa diatur dalam robot Royal Key. Tergantung kita nih tipe trader seperti apa. Jadi sekalipun koin yang di atas itu nyangkut, kita bisa tetap yang namanya take profit dari ayunan pergerakan market di bawah. Kalau kita lihat di sini, oke tadi, nah ini kan tadi misalkan dia nyangkut di sini nih, tapi kan di sini ada ayunan naik turun nih. Oke, nah ini kita bisa tetap take profit di sini gitu, di selama ayunan-ayunan ini terjadi. Oke, next. Nah ini yang tadi saya bilang ayunan pergerakan market di bawah. Nah yang masih nyangkut di atas ya udah kita biarin aja sampai nanti kejemput harganya. Selama belum kejemput ya kita main di ayunan harga bawah, that's it. Karena dalam trading, apapun itu tradingnya, yang namanya no floating itu no profit. Jadi nggak mungkin kalau kita mau profit tapi kita nggak ngalamin floating. Itu ya bisa dibilang nggak mungkin lah. Jadi ya santuy aja gitu kalau misalkan ada yang namanya floating. Karena tadi ini prinsipnya no floating, no profit. Jadi santuy bos. Nah, di dalam Royal Key sendiri kita juga bisa menggunakan settingan yang nantinya akan recover floating loss dan mengurangi potensi kerugian pada koin yang dibeli pada harga yang lebih tinggi. Ini cara dia untuk manage resikonya. Tujuannya apa? Supaya bisa take profit atau lepas dari nyangkut lebih cepat tanpa perlu menunggu kembali ke harga awal pada saat kita beli. Nah, nama settingannya itu kita pakai namanya di Subbin Mode atau Subbin Mode Real Time Resettlement gitu. Nah, di dua ini nih, biasanya sih Subbin Mode ya, yang untuk settingan yang tadi saya bahas ini. Oke, untuk itu kenapa saya tidak mau menyarankan untuk pakai namanya dana pas-pasan atau dana mepet. Yang mana, ya kita pakai dana pas-pasan nih, siapa tahu beruntung bisa cuan. Nggak gitu juga, men. Karena ngomongin trading ini bukan cuma soal untung-untungan sebenarnya, tapi ini memang pakai hitungan. Jadi kalau misalkan kita berpikir, udah deh saya pakai modal $50, saya pakai modal $100, siapa tahu untung, nanti bisa cuan. Ya kalau mau kayak begini saran saya nggak usah pakai robot. Kamu buka aja akun di Binance atau akun di toko kripto, ya lihat koin yang bisa untung-untungan tuh koin yang mana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah kalau mau dicoba itu ya nggak apa-apa, tapi saya pribadi kurang sarankan ya. Ini disclaimer tadi. Oke, nah ngomong-ngomong tentang yang namanya nyangkut, nyangkut itu bukan cuma ada dalam perdagangan koin kripto aja loh. Jadi namanya nyangkut itu juga dalam perdagangan biasa atau perdagangan normal, konvensional, juga ada yang namanya resiko produk nyangkut. Oke, saya nggak tahu kamu masih ingat apa enggak tentang kasus pedagang masker di pandemi 2020 itu. Jadi saya bikin video ini memang ya masih pasca pandemi. Nah, waktu pas pandemi lagi awal-awal tuh banyak banget kasus pedagang masker yang nyetok saat harga tinggi. Terus kemudian dia sangkut itu. Dan akhirnya dia jual rugi, kemudian dibully pula gitu. Nah, ini nih. Azab para penimbun masker. Harganya kini anjlok. Jadi ada yang nyetok harganya 150.000 per box, berapa ratus ribu per box. Ya sekarang harganya paling sebox cuma 50.000 gitu. Ya untungnya yang namanya pergerakan market kripto ya nggak seperti masker sih. Yang apa namanya harus nunggu ada bencana dulu atau apa harganya baru naik. Nah, ini beda banget. Jadi apa namanya yang namanya resiko nyangkut dalam perdagangan itu pasti ada. Dalam perdagangan konvensional pun pasti ada. Misalkan kita beli cabai di harga tinggi terus ternyata harganya turun, kan nggak mungkin ditimbun nanti busuk gitu. Ya, dalam resiko perdagangan apapun itu ada. Tinggal bagaimana cara kita mengelola resikonya tadi. Balik ke sini, yang namanya resiko itu hanya bisa dikelola dan tidak bisa dihilangkan. Pastikan Anda gunakan uang bebas dan jangan uang beras. Supaya ketika market dalam kondisi apapun kita tetap santuy. Oke? Sampai ketemu, mudah-mudahan bermanfaat. See you dan thank you. Cheers.